Halo buat teman-teman semuanya, PMI yang ada di Hong Kong maupun di luar Hong Kong semuanya. Terkhusus video kali ini adalah buat para BMI atau TKI atau PMI yang posisinya ada di Hong Kong. Karena banyak sekali teman-teman BMI yang datang ke kantor saya menanyakan, Cece, bagaimana caranya saya mau ngebreak kontrak, tapi saya nggak bisa ngomong sama majikan. Atau ada yang bilang bahwa bagaimana caranya saya mau ngasih surat notis ke majikan, sementara majikan perlu tanda tangan. Jadi kesulitannya di sini adalah surat notis yang ada tulisan majikan untuk bertanda tangan sebagai tanda menerima notis kalian. Tetapi pada video kali ini saya mau memberitahukan bahwa surat notis itu tidak harus majikan tanda tangan. Jadi surat notis itu pemberitahuan kalian berhenti bekerja di bulan berikutnya. Itu adalah surat pemberitahuan, cukup kamu menandatangani. Jadi majikan tidak diwajibkan atau diharuskan untuk tanda tangan. Ingat ya, jadi surat notis itu bukan harus menyertakan tanda tangan majikan, tetapi TKW sendiri atau BMI atau PMI kalian sendiri itu punya hak untuk menyodorkan surat pengunduran diri atau notis bila kalian mau ngebreak dengan mengisi semua informasi-informasi terkait majikan, nomor KTP dan segala macam. Lantas kamu tanda tangan di bawahnya. Tanda tangan, ingat, sesuai dengan tanda tangan yang kalian tanda tangan di kontrak kerja. Jadi intinya surat notis itu tidak membutuhkan majikan tanda tangan, cukup kalian yang tanda tangan saja. Kalian bingung bagaimana caranya? Dalam video ini saya akan menunjukkan atau mengajari kalian cara kalian menulis surat notis tanpa meminta tanda tangan majikan, tanpa menyertakan tanda tangan dari pihak majikan. Jadi sangat gampang sekali. Cuman nomor satu pesan saya di sini adalah bila kalian mau ngebreak kontrak atau mau memutus kerja, kalian harus ngomong baik-baik dengan majikan. Apapun alasannya, kalian harus ngomong baik-baik. Jangan sampai kalian ngebreak terus kalian mengucapkan hal-hal yang nggak pantas atau mengucapkan hal-hal yang kasar yang menyinggung majikan ya. Intinya kalau masih pingin kerja lagi di Hong Kong harus memiliki rekod yang baik. Jadi biarpun ngebreak sekalipun ngomongnya harus baik-baik ke majikan. Dalam video ini juga saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara ngomong ke majikan yang enak dan nyaman agar majikan tidak tersinggung. Intinya siapapun punya hak untuk memutuskan kerja, memutuskan kontrak kerja atau ngebreak kontrak, siapapun punya hak untuk itu. Majikan punya hak untuk memecat kalian, kalian juga punya hak untuk memutuskan kontrak. Tetapi dengan alasan tertentu yang masuk akal. Jadi maksudnya jangan setiap bulan dalam setahun berapa kali mau notis, mau ngebreak, itu namanya permainan. Dan kalau itu terjadi, jangan pernah berharap kalian mau kerja di Hong Kong. Karena imigrasi akan melihat rekod itu ya. Misalnya dalam 1 tahun ada 3 kali ngebreak dengan alasan yang nggak masuk akal. Katakanlah alasannya majikannya cerewet atau karena apa, karena semua majikan itu otomatis pasti cerewet ya. Jadi alasannya itu harus yang masuk akal. Misalnya nggak ada kecocokan dalam bekerja, itu sertakan apa sih ketidakcocokannya. Misalnya ya kalian sendiri yang tahu, intinya harus masuk akal, alasannya harus masuk akal dan nggak boleh sering-sering ngebreak, maksud saya nggak boleh sering-sering ngebreak, memutus kontrak kalau memang masih ingin kerja di Hong Kong. Kecuali memang udah nggak mau kerja lagi, silahkan. Begini contohnya surat notis atau surat pengunduran diri yang tanpa harus menyertakan tanda tangan dari majikan, tetapi cukup kalian saja yang menandatangani. Contohnya ini ya, yang Dear Mr. Chawa, ini Mr. Chawa ini contoh aja. Jadi kalian tulis nama majikan kalian yang tertera dalam kontrak kerja kalian. Siti Anara. Siti Anara ini juga cuma contoh ya. Jadi kalian tulis nama kalian masing-masing sesuai yang tertera di kontrak kerja. Resign from the post of domestic helper under the domestic helper contract number P12345. Jadi yang P12345 ini kalian isi nomor kontrak kalian sendiri.
yang tertera di kontrak kerja masing-masing, yaitu yang paling depan bagian atas. Itu nomor kontrak kerja. Efektif on 1 Oktober 2024. Itu maksudnya kalian mulai kapan memulai ngebreak atau notice. Katakan kalau tanggal 1 bulan 10 2024, berarti ya 1 bulan berikutnya sampai tanggal 31 bulan 10 2004. Cara tulisnya yang ini, by giving you 1 month notice and my last working day will be, jadi 1 bulan berikutnya ya, 31 10 2024. Nah, setelah itu tergantung kalian kapan ngisinya. Yang penting 1 bulan jedanya ya. Terus paling bawah yang your faithful ini, yang ini tanda tangan ya, sign. The signature ini tanda tangan kalian, tanda tangan di sini, ingat. Terus nama, tulis nama lengkap. Hong Kong ID, tulis nomor KTP secara lengkap. Date, tanggal, tulis tanggal kapan kalian ngasih surat ini ke majikan. Ingat itu. Jadi semua ini kalian bisa menulis secara langsung di kertas dengan tulisan tangan pakai pensil, pena, pulpen. Kalian tulis sendiri dan diisi, terus tanda tangan. Setelah itu kalian jangan lupa untuk difotokopi atau kalian foto pakai HP. Jadi satu diserahkan ke majikan, satunya kalian bisa kirim ke imigrasi atau di fax ke imigrasi. Kenapa kalian harus foto, simpan satu? Ya buat kalian tahu kapan tanggal berakhirnya kalian mau ngebreak ini. Dan ingat harus kasih informasi ke imigrasi. Jadi kalian kirim surat ini ke imigrasi juga. Atau kalau tidak tahu bagaimana cara mengirim, kalian bisa nge-fax ke imigrasi, atau bisa dikirim melalui email, atau sendiri langsung ke imigrasi untuk meminta job atau laporan. Kalau mau kirim surat ke imigrasi, di deskripsi saya tulis alamat lengkap imigrasi, bagaimana kalian untuk mengirim surat ini ke imigrasi. Setelah itu saya mau menguraikan bagaimana caranya ngomong ke majikan kalau mau resign, mau cicek. Ngomong baik-baik agar majikan gak tersinggung. Perhatikan ya. Tai tai sing sang mu isi ngo cicek. Maksudnya, nyonya atau tuan, maaf ya, permisi, saya mengundurkan diri. Saya nggak kerja di sini. Ha koyut ngo jauh. Maksudnya, bulan depan saya pergi. Lantas kasih alasan, misal nih, nguyu fanyanai, maksudnya saya mau pulang ke Indonesia, atau ngo kuaci ngo kecai, maksudnya saya kangen anak. Atau kalau nggak mau kasih alasan, ya nggak usah, nggak apa-apa, tidak harus kasih alasan. Mungkin majikan akan nanya gini ya, tim kai mau tintin coa. Maksudnya, kenapa tiba-tiba nggak mau kerja? Hamem hoisam cohai toa. Maksudnya, apa kamu nggak senang kerja di sini? Yo mesia. Atau ada masalah apa? Atau kenapa? Kam gei kuai keh. Maksudnya, aneh banget. Mau jauh cu Cece, maksudnya jangan pergi dulu Cece. Mau yang tai siu pang yao, maksudnya tidak ada yang menjaga anak-anak. Ngo tai fan kung, maksudnya kami semua kerja. Pengosikan wan san Cece sin homowa, maksudnya kasih aku waktu untuk mencari Cece baru lagi ya. Nah, setelah majikan ngomong seperti ini, kalian bisa berpikir. Kamu bilang, tak tai ngoya teng jauh lah, ha koyut ngo jauh lah, muisi. Ya, jadi harus ngomong muisi, permisi atau maafkan saya, begitu ya. Harus sopan, jadi majikan nggak tersinggung, tetap harus sopan.